Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita memulai kembali membahas ringkasan pembelajaran 1 dan 2 tema baru ya, yaitu tema 4 subtema 1. Di sini kita belajar yaitu mengenai materinya mengenal organ-organ peredaran darah manusia, menentukan isi dan bagian-bagian pantun. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Mengenal organ-organ peredaran darah manusia. Jadi di sini ketika kita mengetahui bahwa peredaran darah pada manusia itu sangat penting, karena ketika peredaran darah tersebut mengalami gangguan, maka akan menimbulkan penyakit atau kelainan pada kesehatan tubuh, sehingga kesehatan tubuh kita akan terganggu. Nah, di sini kita dituntut untuk mengetahui diantaranya organ-organ peredaran darah manusia itu ya. Yang pertama adalah darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, itu adalah alat peredaran darah ya. Fungsinya berbeda-beda. Yang pertama kita mengetahui yang dinamakan darah. Darah yaitu cairan merah di dalam tubuh manusia ya. Bisa warnanya itu merah, dan ada juga darah yang berwarna putih ya. Fungsi dari darah itu banyak. Di sini ada sekitar 6. Di antaranya sebagai alat mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, menjaga agar suhu tubuh tetap stabil, mengedarkan air ke seluruh tubuh, dan sebagainya. Tinggal dibaca ya. Nanti kalian garis bawahi yang pentingnya, fungsi-fungsi darah. Jantung yang kedua. Nah, jantung adalah alat pemompa darah. Di sini jantung itu terdiri dari otot jantung, selaput jantung, dan selaput yang membatasi ruangan jantung. Dalam jantung juga mempunyai 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Di sini tinggal dilihat ya, diamati serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Ada yang namanya serambi tadi, atau istilahnya atrium. Apa itu serambi? Yaitu ruangan tempat masuknya darah dari pembuluh balik ya. Pena namanya. Itu tempat masuknya darah dari pembuluh balik atau pena, namanya serambi. Nah, pada atrium atau serambi itu ada yang serambi kanan dan serambi kiri itu terdapat katup, namanya katup palpula bicuspidalis. Itu adalah tempat terbuka dan tertutupnya peredaran darah, di situ ada ya. Kemudian ada lagi bilik tadi, selain serambi yang ada juga yang namanya bilik. Ini adalah istilahnya ventricle. Nah, ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, bilik kiri itu lebih tebal dari bilik kanan. Bilik kiri fungsinya untuk memompakan darah keluar jantung, sedangkan bilik kiri untuk keluar jantung, sedangkan bilik kanan untuk memompakan, sedangkan ya bilik kanan atau ventricle kanan yaitu memompakan karbon dioksida ya melalui arteri paru-paru. Tinggal kalian baca ya.
tekanan jantungnya ada, berdenyutnya berapa kali setiap menit. Nah, di situ kalian baris bawahi. Kemudian yang terakhir jenisnya yaitu dari alat peredaran darah adalah pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah di sini, yaitu nadi, vena, dan kapiler. Masing-masing ada perbedaannya ya, silahkan dibaca. Kemudian ada yang namanya sistem portae, yaitu proses atau sistem darah masuk ke dalam suatu organ ya, sebelum masuk kembali ke jantung. Nah, itu namanya sistem portae. Ada lagi yang namanya sistem imunitas atau kekebalan pada manusia. Nah, di sini yang bertanggung jawab terhadap kekebalan yaitu sel darah putih ya. Artinya ketika ada kuman yang masuk ke dalam tubuh itu, maka sel darah putih itu menjadi antibodi, yaitu untuk menahan kuman yang masuk, dinetralisir kuman itu sehingga tidak mempunyai gangguan apa-apa. Nah, itu yang bertanggung jawabnya namanya sel darah putih. Di sini juga ada namanya kekebalan tubuh, yaitu kekebalan aktif dan pasif. Tinggal kalian baca perbedaannya apa saja. Nah, itu ringkasan dari alat peredaran darah pada manusia beserta fungsinya ya. Sedikitnya kalian mengetahui lah mengenai organ-organ peredaran darah. Yang selanjutnya kita ke bahasa Indonesia. Di sini ada yang namanya isi dan bagian-bagian pantun. Ada yang namanya sampiran. Nah, sampiran itu 2 baris awal ya pada suatu pantun. Kalau isi 2 baris akhir pada pantun. Nah, itu namanya sampiran dan isi. Kalau larik atau baris, nah larik itu sama dengan baris ya, yang 4 baris yang ada dalam pantun namanya larik atau baris. Ada lagi yang namanya bait. Nah, bait itu jumlah 1 kali satu kali membuat pantun, misalkan antara sampiran dan isi. Nah, itu namanya bait ya, hampir mirip seperti baris. Itu namanya bait. Jadi ringkasannya, pantun adalah jenis puisi yang terdiri dari 4 baris yang mempunyai sampiran dan isi ya, itu namanya pantun. Jenis-jenis pantun itu banyak, misalnya pantun jenaka, pantun anak-anak, dan banyak lagi yang lainnya. Itu mengenai isi dan bagian pantun. Kita ke pembelajaran yang kedua, ada yang namanya ciri-ciri pantun ya. Melanjutkan, di sini ada namanya ciri-ciri pantun, kalian garis bawahi. Di antaranya terdiri dari 4 baris, 1 bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan seterusnya. Nah, kalian baca, simak, ingat-ingat ya. Ada yang namanya ciri-ciri pantun. Sambil kalian pelajari tuh pantunnya di sini, benar enggak? Sesuai dengan cirinya enggak? Nih di sini ada 2 contoh. Pergi ke pasar membeli gitar, jangan lupa membeli sukun. Jika kamu ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Ada 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, yang terakhir keduanya merupakan isi bersajak AB-AB. AB-AB itu maksudnya ujungnya sama ya, gitar A, berarti sama yang baris yang ketiga, pintar tuh A sama A, B sama B, sukun, tekun, B sama B, sama ya. Nah, itu ciri-ciri dari pantun. Kemudian ada lagi yang namanya alur peredaran darah pada hewan.
Tadi kita sudah meringkas mengenai alur atau penjelasan peredaran darah pada manusia. Sekarang pada hewan. Di sini dicontohkan ada beberapa hewan ya, diantaranya siput. Nah, siput itu organ peredaran darahnya sama. Siput juga memiliki jantung yang ada dalam rongga perikardium, yaitu terdiri dari atrium dan ventrikel. Nah, peredaran darah ini dari jantung kemudian melalui sinus menuju diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, dari jaringan tubuh kembali ke jantung. Itu siput ya, peredaran darahnya. Yang keduanya belalang. Nah, belalang ini termasuk jenis serangga atau insekta, istilahnya. Alat sirkulasi darahnya yaitu seperti pembuluh yang memanjang ya dari di atas saluran makanan tuh, mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nah, beda ya dengan manusia, kalau belalang itu tidak mengandung sel darah merah atau istilahnya hemoglobin. Nah, oksigen di sini diedarkan ke sel-sel tubuh dengan bantuan saluran udara atau namanya trakea. Kemudian yang selanjutnya namanya udang. Nah, ini dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah seperti kaki ya, dan yang lainnya. Nah, kalau udang itu ada insangnya ya, untuk mengangkut oksigen itu. Ada yang nama juga ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tunggal, yaitu hanya satu kali beredar menuju jantung. Nah, dari jantung kemudian keluar melalui aorta ventral mengalir ke insang. Nah, sini peredaran darah ikan bisa dilihat ya, baca. Kemudian selanjutnya katak. Nah, katak peredaran darahnya dibaca ya, ini sampai selesai. Kemudian burung. Nah, burung memiliki sistem peredaran darah ganda. Masuk ke jantung, darahnya itu melalui vena ke serambi kanan, mengalir ke bilik kanan, kemudian darah keluar dari jantung menuju paru-paru. Nah, dari paru-paru akan melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen. Kemudian darah keluar dari paru-paru menuju vena serambi kiri ke bilik kiri dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu sekilas mengenai peredaran darah dari manusia maupun hewan dan bagian-bagian pantun, isi-isi pantun dan ciri-ciri pantun. Untuk evaluasi kalian hanya mengerjakan halaman 9 saja ya di sini. Ayo mencoba. Nah, di sini ada latihan mengenai pantun. Kalian isi ya. Nanti kirim filenya di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.